Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita sekalian. Selamat datang bergabung dalam mendengarkan renungan dari pelayanan His Partner Ministry Channel. Silakan subscribe channel ini, memberikan like, komentar, dan sharingan kepada orang-orang lain, supaya banyak orang juga dapatkan berkat dari firman Tuhan. Saudaraku tahu lagu ini yang diberikan judul Aku Diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Saudara, maukah engkau diberkati oleh Tuhan? Tentu semua kita akan berkata mau, bukan? Kita sudah merenungkan tema tentang ucapan bahagia dari khotbah Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa berbahagialah itu sama dengan artinya diberkatilah. Sehingga saya rasa kita semua sepakat bahwa aku ingin agar diberkati hidupku. Maka renungan hari ini saya berikan judul Diberkatilah Hidupmu. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Pada dalam surga kami mengucap syukur buat segala berkat yang kau berikan kepada kami sampai hari ini. Berkatilah waktu merenungkan firman Tuhan, agar kami boleh semakin memahami firman dan menjadi seorang pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terus melihat khotbah di bukit, kita akan mengulangi lagi Matius pasal yang kelima, sudah lihat ayat yang ketiga dan seterusnya. Di situ disebutkan di sini adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan berbahagialah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Saudaraku, itu adalah ucapan bahagia, ucapan yang kita sebut juga dengan diberkatilah. Saudara, kalau kita melihat hal-hal tersebut, kita bisa memikirkan hal seperti ini sekarang. Ternyata ucapan bahagia yang Yesus ucapkan itu berbeda dengan apa yang sering kali kita alami, bukan? Saudara lihat ya, ini kalau kita membahas tentang 4 hal, bagaimana kita bisa diberkati atau berbahagia hidup kita. Secara spiritual, hubungan dekat dengan Tuhan, mengalami pengampunan dosa, damai sejahtera dari Tuhan, relasional dengan sesama kita, secara praktis kebutuhan hidup kita dipenuhi oleh Tuhan, dan hal-hal yang tidak terduga pun seringkali Tuhan bisa memberikan hal-hal yang kita perlukan pada waktu itu, dan kita merasa bahwa berbahagialah. Dan kalau kita melihat ucapan bahagia dari Tuhan Yesus, kita melihat ada satu perspektif baru, cara pandang yang baru, yang membalikkan nilai duniawi, counter culture. Satu hal yang dunia bilang A, Alkitab mengatakan dibalik bukan begitu. Dipembalikan nilai duniawi. Kemudian ada juga panggilan praktis sebagai orang percaya, dan ada pengharapan kekal, ada kemenangan dibalik salib Tuhan. Saudaraku, saya akan mengajak kita mengakhiri serial tentang khotbah di bukit ucapan bahagia khususnya dengan melihat kesimpulan beberapa hal penting tentang sebetulnya seperti apa sih kebahagiaan yang sejati, atau diberkatilah hidup kita, orang yang diberkati Tuhan. Yang pertama, kebahagiaan sejati dimulai dari kerendahan hati. Ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kebahagiaan sejati dimulai dari kerendahan hati. Orang-orang yang punya hati miskin di hadapan Allah, mengakui ketergantungan mutlak kepada Allah. Orang-orang yang berduka cita, penyesalan akan dosa, dan rindu akan pemulihan dari Allah. Orang-orang yang lemah lembut, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi berserah pada kehendak Tuhan. Ini adalah orang-orang yang berbahagia, karena mereka memulainya dengan kerendahan hati. Bagian sejati bukan dari kepenuhan diri, hebatnya diri, tetapi dari penyerahan total seseorang, ketaatan seseorang kepada Allah. Saudaraku, apakah kita berbahagia? Apakah Anda bisa menemukan kebahagiaan sejati itu? Apakah Anda punya cukup rendah hati di hadapan Tuhan? Saudara, yang kedua, kebahagiaan sejati temukan dalam kerinduan akan Allah. Ayat yang ke-6 hingga yang ke-8. Lapar dan haus akan kebenaran. Suatu sikap mengejar kekudusan hidup, mengejar kebenaran Allah. Satu sikap murah hati, memancarkan kasih dan pengampunan seperti Kristus mengampuni dan mengasihi. Satu hati yang suci hati, memiliki motivasi yang murni bagi kemuliaan Allah. Kebahagiaan itu bukan karena kita merasa hebat, kita haus akan pengetahuan, haus akan kekayaan. Tidak. Tapi haus dan lapar akan
kebenaran Tuhan. Mengejar terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita menemukan itu di dalam sikap yang kita rindu akan Allah. Kebahagiaan sejati adalah hasil dari keintiman hubungan kita dengan Tuhan, bukan kepuasan duniawi. Pertanyaan besar adalah, apakah Anda memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Saudara, satu hal yang sangat sederhana sekali adalah, apakah Anda punya relasi yang intim dengan Tuhan? Saat teduhkah Anda secara rutin? Izinkah Anda membaca Alkitab? Izinkah Anda merenungkan firman Tuhan? Adakah Anda berdoa kepada Tuhan? Doa adalah pengertian bukan hanya doa makan, yang hanya stempel saja, tetapi doa yang hubungan dekat dengan Tuhan. Apakah itu muncul? Dan kalau itu ada, maka disitulah akan muncul kebahagiaan yang sejati. Memiliki keintiman dengan Tuhan, bukan kepuasan duniawi. Terus yang ketiga itu adalah begini. Kebahagiaan sejati itu diuji. Yes, diuji oleh kesetiaan kita dalam menghadapi penderitaan. Ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Disebutkan di situ, pembawa damai. Menjadi alat rekonsiliasi di tengah-tengah konflik yang terjadi. Menjadi orang yang meskipun dianiaya karena kebenaran, tetap setia meskipun harus menderita. Saudara, kebahagiaan sejati tidak dihalangi oleh penderitaan. Kadang-kadang kita bisa berpikir orang itu sudah sangat susah sekali dianiaya, disalah mengerti karena kebenaran. Banyak orang-orang yang disiksa karena kebenaran mereka, karena mereka percaya kepada firman Tuhan. Mereka tetap menolak, menyangkali Tuhan. Mereka betul-betul merasa susah sekali, tapi mereka memiliki kebahagiaan sejati. Mengapa? Karena upah mereka kekal di surga. Hidup di dunia hanya sementara, tapi di surga kekekalan. Mana yang kita cari? Lalu jikalau Tuhan izinkan mengalami penderitaan, apapun itu bentuknya, jikalau penderitaan karena iman kita kepada Tuhan, bertahanlah. Karena disitulah kita diuji oleh Allah. Dan disitulah muncul kebahagiaan yang sejati. Nah, kalau begitu kita bisa melihat begini. Kebahagiaan itu bukan tergantung kita, diri sendiri, tapi bergantung kepada Tuhan. Setuju? Anda rasa Anda berbahagia jika Anda memiliki uang banyak? Anda rasa Anda berbahagia jika Anda memiliki banyak harta dan segala macam sampai 7 tahun tidak habis-habis? Anda berbahagia karena Anda merasa dirinya senang? Menikmati kenikmatan apapun itu? Bukan, saudara. Bahagia itu tergantung kepada Tuhan, bukan diri sendiri. Sehingga berhentilah mengandalkan kekuatan sendiri. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bahagia itu, kita bukan haus akan pengakuan dunia, tapi haus akan Tuhan. Mengejar Tuhan lebih daripada uang, jabatan, pengakuan manusia-manusia. Dan yang terakhir adalah, sekalipun susah, bahagia itu tetap setia. Jangan takut dibenci karena imanmu kepada Tuhan. Karena upah kita besar di surga. Upahmu kekal di surga. Saudara ingin hidup yang diberkati oleh Tuhan. Saudara bisa menyanyikan lagu tadi. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Marilah kita mulai memiliki perspektif yang benar tentang hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kita memiliki perspektif yang benar tentang hidup yang berbahagia. Dan jikalau kita mau bersama-sama bergumul dengan firman Tuhan, saya percaya saudara, meskipun situasi tidak mudah, meskipun situasi sulit sekali, tapi kita bisa tetap merasakan diberkati oleh Tuhan. Kita tetap bisa merasakan penuh dengan kebahagiaan yang dari Tuhan asalnya. Kiranya berkat dari Tuhan sendiri boleh hadir di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.